Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi dari kelas 2C D4 ABG. Saya akan membuat sebuah video untuk tugas UTS Tuper. Yang saya hormati ibu dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Iza Zaya Binta. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah kerja saya tentang materi Tuper dari studi literatur sampai ke set plan, di mana saya mendapat sebuah materi yaitu coworking space. Saya mendapat sebuah lokasi di Jalan Reformasi. Coworking space adalah sebuah ruang kerja baru di mana kita bekerja sama dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di suatu tempat yang sama. Coworking space berasal dari bahasa Inggris yang berarti sebuah ruang yang digunakan untuk bekerja. Coworking space mengedepankan konsep sharing. Dalam satu ruang terdapat berbagai individu, komunitas maupun perusahaan. Pengertian coworking space dari kamus Oxford adalah lingkungan kerja atau kantor yang digunakan oleh orang-orang yang bekerja sendiri atau bekerja sama untuk perusahaan yang berbeda-beda. Secara khusus, coworking space menawarkan lingkungan kerja yang saling berbagi peralatan, ide, dan pengetahuan. Fungsi dari coworking space. Hadirnya coworking space masyarakat diharapkan dapat membantu membuka jaringan bagi para pebisnis yang baru merintis usaha. Pada dasarnya, coworking space menyediakan ruang kerja untuk berbagai tipe orang dengan latar berbeda. Kelebihan coworking space yaitu 1. Mengangkatkan produktivitas dalam bekerja, bisa sharing knowledge dengan berbagai macam orang. Menurut Eli David, coworking space memiliki 3 jenis, yaitu total office, coworking places, startup oriented incubators. Di sini saya mencari contoh 5 dari coworking space, yaitu di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri saya mendapat 2, yaitu pertama di Serpong, Indonesia, Arsitektur Studi Air Putih, yaitu luas areanya 1222 meter persegi pada tahun 2017. Fotograf Mario Wibowo. Desain ini yaitu batu bata adalah kantor Prima Arsitektur dan Interior yang berbasis di Indonesia. Studio ini merupakan bangunan kedua kami yang sebelumnya cenderung lebih kecil dan terletak antara permukiman penduduk. Kantor utama saat ini terletak di lingkungan yang terbesar dan tidak teratur secara unik. Yang kedua, Kecamatan Sanyahan, Indonesia, Arsitektur N. Yahman, area 150 meter persegi pada tahun 2021, yaitu tentang kampung komunal. Tripazoma berada di Kampung Pakis Tirtosari, sebuah desa yang masih eksis di tengah kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Berdiri di atas lahan seluas 7 dikali 15 meter persegi dengan lebar jalan di depannya hanya 3,5 meter. Di luar negeri saya mendapat tentang office buildings, office interior Paris, Prancis. Arsitektur yaitu Land Arsitektur, area 700 meter persegi pada tahun 2018. Fotograf yaitu Shakil Winner, Yannick Courses, yaitu situs konstruksi berlangsung lebih dari setahun dan terletak di Port Seven Rue Papicon di distrik Paris di tengah pembaruan perkotaan. Porto, Portugal. Arsitektur yaitu Alexandre Loureiro Arsitektur Studio, area 300 meter persegi pada tahun 2016. Fotograf Alexander Bogodrisky, yaitu tentang
Tipografia Coworks terletak di dalam tembok pertahanan Fernandina, elemen yang kuat mendefinisikan pusat sejarah abad pertengahan Porto sebagai bagian dari lingkungan perkotaan warisan dunia UNESCO. Yang terakhir, Office Interior Barcelona Spanyol. Arsitektis yaitu Mesura, area 750 meter persegi pada tahun 2017. Fotograf yaitu Salva Lopez. Tentang di lantai 6 sebuah gedung perkotaan di Barcelona. Mesura mendesain ruang coworking yaitu dengan luas 750 meter persegi. Ruangan ini memiliki lebih dari 70 titik kerja, 10 kantor pribadi, 2 orang pertemuan, arca istirahat bersamaan, dan pendatangan pemandang istimewa untuk bekerja, di mana ruangan tersebut menjadi pengalaman yang menginspirasi. Ya, di sini masuk materi organisasi bentuk. Di sini saya membuat organisasi bentuk dengan membagi beberapa sifat, yaitu ada service, public, dan privat. Di mana service saya memberi warnanya warna kuning, dan public saya memberi warnanya warna hijau, dan privat warna merah. Di sini privat terdapat 5 ruangan, service terdapat 3 ruangan, dan public terdapat ada 8 ruangan. Di mana service yaitu ruangan pantry, toilet, dan ruang service. Privat yaitu kasir, ruang grup, ruang privat, ruang staff, dan ruang meeting. Yang terakhir ruang publik yaitu minibar, perpustakaan mini, lobi, teras parkir, ruang santai, ruang percetakan, dan musola. Di sini masuk materi persyaratan ruang. Ruangnya terdapat beberapa, ada 16 ruangan. Tempat parkir, lobi, teras, minibar, ruang privat, ruang staff, kasir, ruang grup, ruang santai, ruang meeting, ruang percetakan, ruang perpustakaan mini, musola, pantry, toilet, dan ruang servis. Di mana dibagi menjadi pencahayaan, penghawaan, kebisingan, dan aromatik. Di tempat parkir, pencahayaannya sangat alami, penghawaannya alami, kebisingan alami, dan aromatik alami. Di lobi, pencahayaannya buatan, penghawaannya alami, kebisingan alami, dan aromatiknya buatan. Di teras, pencahayaannya alami, penghawaannya alami, kebisingan alami, dan aromatik alami. Di minibar, pencahayaan, penghawaan, kebisingan, dan aromatik itu dari buatan. Sama juga dengan ruang privat, ruang servis, ruang staf, kasir, dan ruang grup. Ruang meeting, ruang percetakan mini, musola, dan ruang servis. Itu sama juga, pencahayaan dari penghawaan, kebisingan, dan aromatik itu terdapat dari buatan. Ruang santai, pencahayaannya alami, penghawaannya buatan, kebisingannya buatan, dan aromatiknya buatan. Di pantry, pencahayaannya, penghawaan, dan kebisingannya itu buatan, tetapi di aromatik dia alami. Sama juga dengan toilet. Bubble diagram. Bubble diagram kami pisahkan menjadi 3 dengan warna kuning, merah, dan hijau. Yaitu warna hijau pada lingkaran itu disebut public, warna merah terhadap lingkaran itu disebut privat, dan warna kuning pada lingkaran itu disebut service. Dan kami membuat 3 perbedaan juga pada garis, yaitu garis pada berat, pada erat, garis putus, garis titik garis itu tidak erat, kalau tidak berhubungan itu garis. Penetapan ruang kami bagi menjadi pelaku, karakteristik, pola aktivitas, kebutuhan ruang. Di mana ada 7 bagian, yaitu ruang staf, ruang
Contohnya pelaku yaitu staf. Karakteristiknya servis, pola aktivitasnya yaitu datang, parkir kendaraan, meletakkan barang, masuk ruangan, istirahat, makan, minum, sholat, buang air, dan pulang. Kebutuhan ruangnya area parkir, teras, toilet, musola, ruang pribadi, ruang makan, dan WC toilet. Pengunjung yaitu karakteristiknya publik, pola aktivitasnya datang, parkir kendaraan, masuk ke ruangan, melakukan kegiatan, membayar makanan, buang air, dan memesan makanan. Dan terakhir yaitu pulang. Kebutuhannya yaitu area parkir, teras, lobi, kasir, WC, ruang santai, dan perpustakaan. Pelaku kasir, karakteristiknya servis, pola aktivitasnya datang, parkir, masuk ruangan, meletakkan barang, melayani pembayaran, istirahat, makan dan minum, buang air, sholat, dan pulang. Kebutuhan ruangnya area parkir, ruang staf, kasir, pantry, toilet, dan musola. Satpam karakteristiknya yaitu servis, pola aktivitasnya datang, parkir kendaraan, memantau kondisi, istirahat, makan dan minum, buang air, sholat, dan pulang. Kebutuhan ruangnya area parkiran, lobi, pantry, WC, dan musola. Cleaning service yaitu karakteristiknya servis, datang, pola aktivitasnya yaitu datang, parkir kendaraan, masuk ke ruangan, meletakkan barang pribadi, melakukan kegiatan istirahat, makan dan minum, buang air, dan sholat. Dan kebutuhan ruangnya area parkir, ruang staf, pantry, toilet, dan ruang servis. Yang terakhir tukang parkir. Pola aktivitasnya yaitu datang, parkir kendaraan, merapikan kendaraan, istirahat, makan dan minum, sholat dan buang air, dan pulang. Kebutuhan ruangnya area parkir, toilet, dan musola. Besaran ruang di sini ada 16 ruangan, di mana setiap ruangan itu dibagi menjadi jumlah ruang, jumlah pelaku, besaran ruang terhadap pelaku, furnitur, besaran furnitur, BRP ditambah BRF, besaran ruang sirkulasi 30% dan jumlah. Di mana ruangan tersebut sudah saya jumlahi menjadi besaran ruangnya sudah saya jumlahi menjadi 556,175 meter persegi. Di sini saya membuat analisa tapak, yaitu kebisingan, di mana respon yang saya dapat dari kebisingan yaitu membuat dan merencanakan bangunan mundur sedikit dari jalan raya, menggunakan bahan bangunan yang memiliki daya akustik yang kuat, menanam vegetasi yang bisa meringankan kebisingan, contohnya pohon bambu yang ramping. Vegetasi dari responnya yaitu menghilangkan rerumputan yang mengganggu atau menutupi lahan belakang, dan menanam mengganti vegetasi yang tidak terkesan estetik dan tidak mengganggu, contohnya menanam verdu jenis rembasa mini dan pohon tanjung di sekitar tapak. Analisa berikutnya utilitas, yaitu responnya semua utilitas sudah baik dan drainase juga sudah baik, tidak mengganggu. Viewers, yaitu responnya memiliki bagian depan yang unik dan keren, menambah vegetasi, hiasan, tanaman hias di bagian belakang agar lebih menarik karena tidak adanya pemandangan yang menarik. Aksesibilitas, yaitu responnya membuat jalan untuk akses jalan kaki, membedakan jalur masuk dan keluar agar tidak ada kemacetan. Drainase, responnya yaitu membuat area saluran drainase yang diperlukan, contohnya di area tapak kiri dan kanan, walaupun tidak terlalu besar tetapi cukup untuk drainase. Lintas matahari, yaitu responnya alternatif 1 menggunakan double jenis metal panel pada bangunan untuk menahan cahaya yang masuk berlebihan ke dalam bangunan. Alternatif 2 menggunakan kaca jenis tempered glass pada sisi bangunan. Zona mikro dan makro. Di sini saya membuat denah dengan jalannya, tetapi saya membuat denah tersebut per ruangan yang saya bagi menjadi 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau, yaitu ruang servis, ruang publik, dan ruang privat.
Di sini ruang pabriknya terdapat 8 bagian, ruang privatnya terdapat 5 bagian, dan ruang servisnya terdapat 3 bagian. Untuk materi zoning mikro dan makro, plottingnya juga saya membuat dengan warna. Kesimpulan materi berikutnya yaitu denah, tampak, dan potongan. Saya sudah membuat denah, tampak, dan potongan. Denahnya, materi dari denahnya, kesimpulan dari denahnya, para pengunjung masuk dari awalnya teras ke pintu tetap langsung bisa memesan atau duduk di meja besar. Di sini kami menyediakan meja besar khusus untuk pengunjung, di mana meja tersebut berguna untuk melakukan kegiatan, di mana lokasi luas untuk duduk itu sangat besar. Dan kami membuat meja khusus untuk pribadi satu, dan meja khusus untuk kelompok berenam, meja khusus kelompok berempat dan berempat, meja khusus pribadi di mana pandangan tersebut di luar, viewers tersebut di luar ruangan. Dan kami membuat sebuah ruangan khusus untuk meeting di mana untuk karyawan, dan ruang khusus untuk kerja kelompok yang di mana dia tidak pengen diganggu oleh orang lain, dan ruang meeting khusus individu di mana ruang tersebut khusus untuk individu, tidak bisa diganggu orang lain. Di sini kami terdapat 4 WC dengan ukuran 2x4. Musola juga terdapat, gudang juga terdapat. Denah tampaknya juga saya sudah buat, di mana tampak depannya terdapat 7 jendela dan 1 pintu, di mana tampak belakangnya saya mendapatkan 1 pintu dan 5 jendela. Tampak samping kanannya saya dapat 2 jendela. Di tampak kirinya saya mendapatkan 2 jendela juga. Di potongan AA dan B saya sudah membuat garis potongan di denah dan tampak, dan potongan AAB sudah saya buat. Kesimpulan dari materi struktur yang saya buat dari studi literatur sampai ke set plan, di mana ruangan tersebut memiliki beberapa analisa yang harus dikerjakan, yaitu vegetasi, menghilangkan rumput yang mengganggu di belakang, menanam atau mengganti vegetasi yang menarik atau estetik. Aksesibilitas, membuat akses untuk pejalan kaki yang membedakan jalan masuk dan jalan keluar. Lintas matahari, untuk mengurangi cahaya matahari dibuat 2 alternatif, yaitu menggunakan double jenis metal panel dan menggunakan kaca jenis tempered. Di kebisingan, membuat bangunan lebih mundur dari jalan raya, membuat vegetasi yang meringankan kebisingan, contohnya pohon bambu. Untuk drainase, membuat saluran di drainase yang diperlukan, contohnya di area tapak kiri dan tapak kanan. Viewers, membuat bagian depan yang menarik, contohnya lukisan atau kreasi lain. Sekianlah presentasi dari mata kuliah struktur saya untuk tugas UTS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.